Apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan. Calon Presiden Indonesia tampil dengan maksimal dan menjelaskan konsep-konsepnya dengan gamblang dan lugas. Mereka tetap tenang karena pengalaman, persiapan, antisipasi, dan lancar dalam berbicara. Ketiga capres sangat yakin ada sedikit menyerang letupan, namun wajar dan terukur. Dengan sedikit gurauan, ketiganya masih menunjukkan persahabatan lama. Mereka saling mengenal lama, bahkan saling berkolaborasi pada masa lalu. Pertanyaan demi pertanyaan dijawab dengan jelas. Ketiga calon presiden berdiri tanpa podium, kursi, atau meja. Di arena terbuka yang memang memberikan efek transparansi, isyarat tubuh mereka terbaca. Tangan, kaki, badan, dan wajah transparan. Itulah demokrasi transparansi. Debat ketiga calon presiden Indonesia sungguh memuaskan penonton. Tentu para pendukung akan terus melebih-lebihkan argumen yang menguntungkan pilihannya, begitu juga kelemahan lawan akan muncul terus di media sosial. Inilah demokrasi era digital. Semua terekam dan bisa direkayasa untuk dipertegas setiap saat. Parodi-parodi dengan meme-meme tidak akan berhenti, bahkan potongan-potongan debat akan terus diulang tanpa batas. Audiens juga terkendali, teriakan-teriakan tetap ada namun tidak mengganggu. Demokrasi yang sehat telah dicontohkan, yaitu harus bersabar untuk mendengar lawan berbicara. Semua harus memahami yang tidak disuka. Isu-isu yang dibahas dalam debat seputar HAM, demokratisasi, pemerintahan yang bersih, penegakan hukum, kerukunan warga, dan disinformasi, serta pemberantasan korupsi. Mubarak, pengajar politik UNESA, menilai pasca debat masih ada pemilih yang belum menentukan pilihannya. Pemilihan seperti ini kemungkinan besar segera menentukan setelah melihat hasil debat kemarin. Apapun dampak dan pengaruhnya, debat capres masih tetap diperlukan. Sebab dengan demikian publik akan dapat mengetahui visi misi dan program yang ditawarkan oleh capres. Namun apakah hasil debat bisa mempengaruhi perubahan pilihan? Mubarak menilai memang ada pemilih yang merubah pilihannya ketika mendengar debat. Sebab dari debat tersebut dapat diketahui secara substansif pemikiran capres tentang masa depan negeri ini. Semua pasangan capres-cawapres berusaha semaksimal mungkin mendapatkan suara, karena itu persaingan untuk mendapatkan suara akan semakin ketat. Sementara itu, Sufianto, Direktur Republik Institute, mengatakan memang ada tambahan elektabilitas namun jumlahnya kecil dan hanya berlaku di lingkungan pemilih rasional saja. Karena tingkat kepastian memilih masyarakat dari riset Republik Institute sudah sangat tinggi sekitar 66,3%. Prabowo Gibran sesuai riset Republik Institute bulan November sudah 44,1%. Kenaikan sejak September sudah 3,5% tiap bulan. Jika tidak ada tsunami politik, pasangan ini masih berpotensi menang satu putaran. Prabowo Gibran bukan dipilih dari kelompok rasional yang jumlahnya sangat kecil dari mayoritas yang tidak mengikuti debat. Tim Liputan Afrika.id melaporkan. Bom Marcos masih cemas dan berprasangka akan dicecar pertanyaan soal pemerintahan ayahnya yang korup dan menindas rakyat hingga digulingkan melalui people power pada 1986. Maka sengaja menganggap debat sebagai hal tidak penting menaikkan elektabilitas. Namun selama debat oleh Komisi Pemilihan Umum Selasa malam, tim Prabowo Gibran juga cari aman. Bagi Prabowo Gibran yang sedang di atas angin berkat sokongan Joko Widodo, debat bisa memungkinkan menambah ceruk baru pemilih. Debat kandidat bisa menguntungkan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua pasangan ini bisa mungkin mendapat tambahan suara dari calon pemilih yang beralih, bahkan bisa meraup suara pemilih dari mereka yang belum menentukan pilihan. Ternyata KPU menggelar sesi saling sanggah, sehingga debat menjadi ajang adu gagasan dan kecakapan merumuskan pikiran dan strategi. Apalagi disiarkan di televisi secara langsung, sehingga gerak-gerik dan retorika capres bisa dilihat secara transparan.
Namun debat pertama tersebut lebih pantas disebut pertunjukan ketimbang dialog calon presiden. Sebab hanya sedikit waktu digunakan peserta debat untuk mengadu isi pikiran dan saling bantah. Juga tidak tampak menentukan sikap dan merespon isu tertentu dengan tajam dan menukik. Ketiga calon masih tampil seperti robot membicarakan hal-hal umum dengan jawaban yang telah mereka hafalkan. Namun baru tengah sesi saling sanggah, Capres Anies mulai berani menyerang Capres lain. Sebaliknya, Capres Prabowo yang sudah berpengalaman dalam debat Capres sangat menguasai psikologis massa. Sehingga banyak pernyataannya yang sebenarnya kurang berisi tetapi menjadi sesuatu yang menarik. Sementara Capres Ganjar masih normatif dan mencari langkah aman. Dibandingkan dengan debat calon Presiden Amerika Serikat, isu-isu strategis seperti pajak, peningkatan kesejahteraan, dan strategi pertahanan dibahas secara terbuka. Pemilih bisa menyaksikan karakter calon pemimpin mereka. Misalnya Donald Trump selalu mendominasi dan tak mau mendengar, sementara Joe Biden menjawab patah-patah seperti tak mengerti persoalan. Sementara itu, hasil debat perdana Capres 2024 dan rangkuman setiap segmen Capres nomor Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo terdapat beberapa poin pembahasan penting. Debat perdana Capres dan Cawapres kali ini mengusung topik hukum, HAM pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, dan kerukunan warga. Meskipun hanya sekedar pertunjukan, publik bisa melihat karakter calon presiden dan mengukur kemampuan mereka dalam merumuskan pikiran dan strategi memecahkan masalah-masalah besar. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Debat Pilpres tak bisa dianggap sekedar agenda seremonial untuk memenuhi rutinitas dalam perhelatan Pilpres. Di panggung itu, sarana adu pesona dan personality dari para capres dan cawapres bisa ditampilkan. Publik bisa mencermati dan menyoroti rekam jejak, integritas, dan kebijakan relevan yang disampaikan kontestan. Kemampuan berkomunikasi memang menjadi kunci penyampaian pesan dengan efektif dan efisien. Dalam debat perdana yang sudah dilakoni, pemilih bisa menilai capres mana yang sejatinya lebih unggul dan capres mana yang kalah atau terlihat kurang piawai dalam berargumentasi. Debat Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo ternyata berlangsung tensi cukup tinggi. Para capres menyampaikan seperti apa visi dan rencana kerjanya, apa yang dibahas soal pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Saat saling menanggapi pertanyaan serta sanggahan, masing-masing capres punya plus dan minusnya tak bisa ditutupi. Ini gunanya debat capres seperti ada di etalase transparan agar bisa dilihat dari berbagai sudut oleh para pemilih. Terlihat ada kolerasi antara capres yang sering menghadiri debat dan diskusi dengan kesiapan menjawab pertanyaan atau menggunakan durasi waktu secara efektif. Tentu punya penilaian masing-masing dan akan menjadi preferensi dalam menentukan pilihan politik. Tim Liputan Optika.id melaporkan.